Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alda, Eskom MSI. Saya merupakan peserta dari pelatihan dasar CPNS Kemenak tahun 2021. Unit kerja saya di UIN Sumatera Utara dan jabatan saya sebagai asisten ahli dosen sistem informasi. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan review mengenai agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, di mana pada tugas kali ini saya akan melakukan review atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan dan telah dipelajari. Untuk itu saya akan mulai untuk melakukan reviewnya. Baiklah, untuk pertama, sebelum kita masuk mengenai apa itu wawasan kebangsaan, saya ingin menjelaskan sedikit secara singkat mengenai sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Pada sejarah tersebut dilatar belakangi oleh 3 poin utama. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh beberapa atau sekumpulan mahasiswa dari sekolah dokter Jawa yang terletak di Batavia, atau kita mengenalnya dengan istilah Stovia, di mana pada rapat tersebut dipimpin oleh Sutomo yang pada saat itu memberikan sebuah gagasan. Sutomo menjelaskan betapa pentingnya sebuah organisasi untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itu dibentuklah organisasi Budi Utomo. Untuk pertama kalinya organisasi Budi Utomo diumumkan oleh salah satu koran Hindia Belanda, dan pada maklumatnya ditandatangani oleh Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris. Organisasi Budi Utomo sangat penting karena organisasi ini dapat mensejahterakan rakyat, terutama rakyat kecil. Jadi itu tujuan dari organisasi Budi Utomo yang telah dibangun. Kemudian untuk poin yang kedua, kita mengenal istilah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dilatar belakangi oleh terbentuknya salah satu perhimpunan Indonesia, atau kita singkat dengan PI, di mana PI ini merupakan sebuah himpunan yang di dalamnya terdiri dari beberapa pemuda, ya, di mana pemuda-pemuda ini bukan hanya berasal dari Jawa, tapi juga ada juga yang berasal dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemuda ini disarankan untuk menimba ilmu atau menuntut ilmu di negeri Belanda, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Setelah itu, karena pemuda semakin banyak yang telah menimba ilmu ke negeri lain, oleh karena itu diperlukan sebuah pemersatu, ya, agar pemuda tersebut memiliki kecintaan dan kesadaran terhadap negara Indonesia, dan mereka pun tetap bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah Hari Sumpah Pemuda, di mana Hari Sumpah Pemuda ini dibentuk berdasarkan pembaruan keputusan Presiden Republik Indonesia dan dilandasi oleh Kongres Pemuda II dan Kongres Pemuda I yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana Sumpah Pemuda itu terdapat 3 poin utama. 3 poin utama dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kurang lebih itulah isi dari Sumpah Pemuda. Kemudian kita masuk poin terakhir dari sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia, yaitu
deklarasi atau pengumuman atau proklamasi kemerdekaan, ya, di mana proklamasi kemerdekaan ini diumumkan oleh Soekarno secara langsung. Deklarasi kemerdekaan ini diumumkan dilandasi dengan menyerahnya Jepang pada tentara sekutu. Untuk teks proklamasi sendiri diketik oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta, ya. Kemudian pertama kalinya Soekarno melakukan pengumuman kemerdekaan Indonesia melalui radio Republik Indonesia dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itulah sejarah singkat untuk pergerakan kebangkitan bangsa Indonesia, pergerakan nasional bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke wawasan kebangsaan. Setelah kita membahas mengenai sejarah yang secara singkat tadi, ya dapat kita simpulkan apa itu wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita berbicara wawasan kebangsaan itu sikap atau perilaku masyarakat dalam mengolah perilaku berbangsa dan bernegara berdasarkan jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh negara untuk mewujudkan masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Itulah pengertian dari wawasan kebangsaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke 4 konsensus dari bangsa Indonesia atau 4 konsensus berbangsa dan bernegara, atau dulu kita sebut dengan 4 pilar. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara, di mana pada Pancasila ini mengatur bagaimana perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila tersebut terdiri dari 5 butir, di mana setiap butir itu mengandung arti dalam kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita berbicara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa, jadi artinya setiap masyarakat atau warga negara diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk agama sendiri yang sekarang diakui oleh Indonesia ada 6, mulai dari agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan terakhir ada Konghucu. Kemudian yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini poin utamanya bagaimana kita memberikan simpati, empati terhadap sama manusia. Mungkin dalam hukum Islam disebut dengan hablum minanas. Bagaimana kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan kita pun menyadari bahwa kita sebagai makhluk sosial yang tetap membutuhkan manusia. Jadi kita tetap memperlakukan manusia seperti manusia, memanusiakan manusia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita berbicara atau sila ketiga itu persatuan Indonesia. Di sini persatuan, kita memiliki kesadaran bahwa kita bangsa negara Indonesia, warga negara Indonesia yang memiliki tujuan negara yang sama, dan kita harus bersatu untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana tujuan tersebut yaitu menciptakan masyarakat aman, adil, sejahtera, dan makmur. Jadi kita saling berpegang teguh, saling bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini poin utamanya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, hendaknya kita lakukan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu harus kita selesaikan secara kekeluargaan, mengingat kita merupakan makhluk sosial dan kita sesama manusia. Kemudian sila yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara diperlakukan secara adil di mata hukum. Baiklah, selanjutnya untuk konsensus yang kedua, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada Undang-Undang Dasar ini berisi tentang bagaimana perjalanan Indonesia mencapai kemerdekaan dan bagaimana sistem pemerintahan sedang berjalan.
di mana undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi negara Indonesia. Jadi segala bentuk peraturan atau hukum atau undang-undang yang akan dibuat harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masyarakat secara luas dan sistem pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan ada 3 pulau Indonesia merupakan 10 pulau terbesar di dunia, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dengan ruang lingkup yang besar, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat banyak ya. Jadi banyak masyarakat dengan banyak ada istiadat, dengan banyak perbedaan di sini, baik itu perbedaan ras, agama maupun lain sebagainya. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika ini yang menyatukan kita, dalam arti walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Satu dalam arti kita merupakan warga Indonesia yang memiliki kewajiban dalam membela negara Indonesia. Ya, tidak ada perbedaan dari ras, agama maupun suku. Itu untuk Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, konsensus yang keempat yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita berbicara bagaimana kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia agar tidak terpisah atau terbelah. Sama seperti sebelumnya, kita juga harus mempertahankan negara kita terutama kedaulatannya. Jadi jangan sampai ada jarak pemisah antara yang satu dengan yang lain. Tetap kita jaga kedaulatan. Negara Indonesia terdapat beberapa pulau dan harus kita jaga, harus kita lestarikan bersama-sama. Itulah dari NKRI. NKRI harga mati, tetap gimana pun kita perjuangkan karena kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke simbol negara. Pertama yaitu ada bendera negara, lambang negara, yaitu bendera merah putih, di mana bendera merah putih berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 dari panjangnya. Di atas berwarna merah, bagian atas bendera berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna putih. Di mana warna merah memiliki arti darah atau keberanian. Jadi kita harus siap berkorban untuk negara kita. Sedangkan di bawah berwarna putih yang berarti tulang atau suci. Jadi kita bersih dari tindakan apapun itu, tetap kita mengutamakan negara kita dan kita menghindari segala tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara tersebut. Itulah makna dari negara Indonesia. Dan bendera negara Indonesia pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Selanjutnya yang kedua, kita mengenal ada lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila. Di mana untuk lambang negara disimbolkan oleh burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila memiliki 2 sayap yang berkibar, atau kita katakan yang sudah termekar ya gitu ya. Jadi burung Garuda ini memiliki kepala yang menoleh ke arah kanan secara lurus, kemudian ada di perisai di jantungnya, kemudian digantung oleh sebuah rantai yang mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sebuah pita dan dicengkram oleh cakar. Itu untuk lambang negara. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengenai bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu memiliki keserbaragaman. Oleh karena itu, setiap masyarakat atau daerah mempunyai bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk mempersatukan atau memudahkan setiap masyarakat dalam berkomunikasi, kita memiliki bahasa Indonesia yang menjadikan bahasa nasional negara Indonesia. Oke, yang terakhir kita berbicara lagu kebangsaan Indonesia.
lagu bangsa Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya sendiri diciptakan oleh W.R. Supratman.